Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran firman Tuhan. Baik, satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu untuk melihat mata kami Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam kelemahan kami, di dalam penderitaan kami Tuhan, maka di situ kuasa Engkau bekerja dengan benar dan besar. Ajar kami untuk tekun Tuhan di dalam kesulitan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mata yang memandang Allah. Ayub 42 ayat 5-6 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sore itu Mia termenung sendiri di tempat tidurnya. Hari ini dia lalui dengan amat melelahkan, sehingga rasanya tidak ada lagi yang bisa dapat dia perbuat. Dia tidak dapat lagi menangis. Semua serba salah. Sejak tadi pagi suasana rumah sudah mulai tidak enak, karena mereka baru menempati kontrakan rumah baru. Sehingga semuanya berantakan dan lelah. Sehingga terjadi pertengkaran antara Mia dengan suaminya yang sangat sengit. Karena masalah barang-barang yang mau disimpan dan dibuang. Keduanya bersih tegang mempertahankan pendapatnya. Sampai sang suami mengusir dia. Hati Mia pedih. Dan kalau bukan anaknya yang baru berusia 4 tahun itu, tentu ia telah pergi dari rumah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mia berpikir, ia teringat masa-masa ketika ia masih melayani Tuhan. Tak pernah terpikirkan akan kehancuran rumah tangga yang dulu ditakutinya. Hingga ia menikah dalam usia lanjut. Dan dia merasa telah menemukan suami yang terbaik dari Tuhan. Tetapi kenapa terjadi sekarang seperti ini? Mengapa Tuhan? Pikirannya menjadi kacau. Namun akhirnya dengan kekuatan Roh Kudus ia memilih untuk meminta ampun kepada Tuhan. Ia tinggal diam. Ia membiarkan Tuhan berbicara di tengah kekalutan hatinya. Ia mendengar seolah-olah Tuhan berbisik kepadanya. Tidak ada yang salah, Mia. Aku mengerti masalahmu. Dan aku sudah pernah merasakan apa yang kau alami. Aku tidak mempersalahkan engkau. Aku mengasihimu. Tangis Mia meledak sebab hatinya seperti disiram dengan air yang menyejukkan. Roh Kudus, Yesus Kristus, memperhatikan, bahkan peduli kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kejadian seperti ini pun, atau mirip seperti ini pun dalam kasus-kasus yang berbeda, sering terjadi dalam rumah tangga.
Sering terjadi dalam pribadi lepas pribadi. Tetapi ingatlah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Kuasa Allah dinyatakan melalui kekuatan, bukan melalui kekuatan manusia, melainkan melalui kelemahan manusia. Ketika seorang merasa tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu, apapun masalah Anda, yang rasakan Anda terasa beban berat, ingatlah, kuasa Tuhan akan bekerja dalam kelemahanmu. Akuilah kerapuhanmu sebagai manusia. Akuilah kelemahanmu sebagai manusia. Maka roh Allah akan bekerja sungguh-sungguh menguatkan kamu. Ingat kisah Ayub. Contoh bagi orang yang percaya yang berlaku benar. Walaupun sahabat, saudara seiman, bahkan istrinya hanya bisa menghakimi. Tetapi Ayub membiarkan Allah berfirman. Sehingga akhirnya Ayub dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub berserah kepada Allah. Dan Allah memulihkan keadaannya. Kekuatan daripada Roh Kudus menaungi Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Saatnya kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Untuk setiap pergumulan yang kita alami. Sakit penyakit, pergumulan keluarga, studimu, kuliahmu, pekerjaanmu, hubunganmu dengan sesamamu. Apapun itu, cari wajahnya. Di dalam doa dan penyembahan. Berserah dengan sungguh-sungguh. Akui kelemahanmu. Ia Allah akan memuaskan hatimu. Menguatkan kamu. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa betala kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Aku menyerahkan semua pergumulan hidupku. Apapun yang terjadi pribadi lepas pribadi pada saat ini yang mendengar firman-Mu. Berteriak memohon Tuhan akan pergumulannya masing-masing hari di pagi hari ini. Dengarlah Tuhan. Berbicaralah kepada mereka satu persatu. Karena hanya Engkau yang mengerti. Engkau yang maha tahu mengenai kami satu persatu. Di saat kami merasa sendirian menghadapi pergumulan ini. Aku mohon Tuhan kekuatan dari Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Suara Tuhan menjadi jelas saat manusia tidak berdaya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Panggil Tuhan. Amin. Amin. Amin.